Sebagai pencetak generasi penerus bangsa, nasib guru di negara kita masih jauh dari kata sejahtera. Di tengah banyaknya tuntutan profesi, kondisi guru kian ironi karena ragam persoalan yang muncul seolah mengubur asa para pahlawan tanpa tanda jasa. Realitas kian pahit karena kurang lebih 30% anggaran pendidikan kita dalam APBN 2026 terserap untuk membiayai program unggulan pemerintah makan bergizi gratis. Lalu bagaimana potret nyata kehidupan para guru kita dan sejauh mana keseriusan pemerintah untuk memikirkan nasib para penerus bangsa? Inilah episode ke-77 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung terkait penggunaan anggaran pendidikan di negara kita. Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Saudara, tidak mudah untuk tiba di lokasi saya berada, tepatnya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya akan kembali memotret seperti apa kesejahteraan guru-guru kita. Kalau untuk sekarang gaji saya itu di paruh waktu 1.800.000. Sebelumnya pada saat guru honorer? 1 juta, 1 bulan 1 juta. Ada keinginan Bapak mungkin untuk gaji guru setidaknya minimal setara dengan UMR? Kalau harapan sih seperti itu, Kak. Cuman ya saya hanya sekedar mudah-mudahan lah. Dengan anggaran pendidikan sekarang yang paling besar dalam sejarah, guru-guru kenapa tidak bisa kunjung sejahtera? Nah, ini sebaran gajinya. Ini kira rata-rata. Dan ini saya lihat 50.000. Nah, ini kan sangat merendahkan martabat guru. Bahkan kita belum pernah lihat, saudara. Sebenarnya aksi protes kepada pemerintah untuk kemudian menghentikan program MBG belum berhenti dan masih berlanjut. Ini salah satunya, saudara. Ada juga satu tulisan ya, ini kehilangan pekerjaan, MBG terus dapat anggaran. Ini juga yang jadi salah satu poin yang disuarakan oleh masa aksi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Apakah bisa dikatakan nasib guru kita saat ini masih dianaktirikan oleh negara? Ya, jelas sekali. Bayangkan dengan operasional MBG yang operasional cost sekitar 1,2 triliun per hari, kita hanya cukup 12 hari untuk membiayai gaji mereka sebanyak 1,7 juta untuk seluruh guru honorer Indonesia selama 1 tahun. Memang harus diakui belum optimal terkait dengan kesejahteraan guru tersebut. Ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan, Pak, dengan UMR. Apakah hal ini memungkinkan, Pak? Jawaban saya bukan memungkinkan, harus dilakukan. Sebenarnya aksi protes kepada pemerintah untuk kemudian menghentikan program MBG belum berhenti dan masih berlanjut. Ini salah satunya, saudara, Aliansi Perempuan Indonesia yang kemudian sedang melakukan aksi demonstrasi persis di depan dari patung Jenderal Sudirman yang terdiri dari gabungan 90 organisasi perempuan. Saya akan tunjukkan lebih dekat, saudara. Bisa lihat ya, ini adalah salah satu poster juga yang membahas soal makan bergizi gratis, MBG di stop, yang marah SPG jadi MBG buat siapa. Yang menarik, saudara, bahwa tidak hanya poster-poster, tetapi para perempuan ini juga membawa perkakas dapur. Saya akan tunjukkan. Bahkan ada ompreng MBG yang dibawa untuk kemudian menunjukkan protes dari para perempuan ini terhadap implementasi dari program makan bergizi gratis.
Saya akan tunjukkan ya saudara salah satu poster yang kemudian juga menggambarkan poin-poin protes yang kemudian disampaikan oleh para perempuan. Kemana anggaran APBN kami? Mohon transparansi. Risotnya naik Pak, bahan kentang, wortel naik Pak. Dari poster ini Ibu menginginkan MBG dihentikan. Iya, sangat. Tapi kalau untuk program MBG sendiri, apa poin yang dinilai sangat merugikan? Ya sangat merugikan adalah masyarakatnya Pak. Memang beberapa orang kerja di sana, tapi lainnya seperti kita yang setiap hari harus berdagang, apalagi saya dagang makanan basah, itu sangat mahal biayanya dan itu sangat buang-buang, kan itu ladang korupsi. Saat ini mungkin bisa dikatakan seperti demonstrasi-demonstrasi sebelumnya ketika menyentuh Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI, langsung polisi membentuk barikade. Masa aksi langsung bersentuhan dengan polisi. Apakah akan ditahan? Kita akan lihat, saudara. Sebenarnya masa aksi belum bisa melintas menuju ke Bundaran HI Jakarta. Ada juga satu tulisan ya yang mungkin bisa dikatakan sangat mengharukan, guru kehilangan pekerjaan, MBG terus dapat anggaran. Saudara, seperti yang tadi saya tunjukkan bahwa salah satu poin yang kemudian diprotes oleh masa aksi adalah penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis. Saya sudah bersama dengan salah satu perempuan yang pernah berprofesi sebagai guru dengan Mbak Safira. Betul ya Mbak? Mbak pernah berprofesi sebagai guru? Betul. Tepatnya tahun? Tahun 2024-2025. 1 tahun? 1 tahun. Artinya sekarang sudah tidak menjadi guru lagi? Sudah tidak lagi. Alasannya berhenti? Karena pertama gajinya tidak layak, terus juga ada beberapa kondisi pemberhentian guru honorer juga. Jadi diprioritaskan guru-guru P3K saat itu dan juga gajinya 900.000 per bulan. Saat itu status dari Mbak Safira guru honorer atau P3K? Guru honorer di sekolah dasar negeri. Kami jelas dengan tegas ya ingin meminta pemerintah untuk menghentikan program tersebut karena apa? Kondisi guru saat ini baik di Jakarta maupun di luar Jakarta bahkan di daerah itu tidak memiliki gaji yang layak. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 769 triliun rupiah. Anggaran tersebut didistribusikan ke 23 kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, serta pembiayaan. Jika dilihat lebih rinci, Badan Gizi Nasional yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis menjadi lembaga yang paling besar menerima alokasi anggaran pendidikan. Sebanyak 29% dana pendidikan di tahun 2026 terserap untuk program makan bergizi gratis. Anggaran MBG tahun ini melonjak drastis dibanding tahun lalu. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk BGN sebesar 71 triliun rupiah. Sementara di tahun 2026, anggaran BGN mencapai 223,56 triliun rupiah. Di balik anggaran jumbo untuk MBG, wajah pendidikan kita masih dibayang-bayangi oleh kondisi sekolah yang miris hingga kesejahteraan guru yang tak kunjung membaik. Berdasarkan survei kesejahteraan guru di Indonesia pada Mei 2024 oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluent Studies atau IDES, sebanyak 74,3% guru honorer atau kontrak berpenghasilan kurang dari Rp500.000 hingga Rp2 juta. Survei kesejahteraan guru ini melibatkan 403 responden guru di 25 provinsi. Survei juga mengungkap penghasilan guru secara umum, baik itu guru dengan status PNS, P3K, maupun kontrak. Hasil survei menunjukkan sebanyak 42,4% guru gajinya masih di bawah Rp2 juta per bulan. Hanya berjarak 60-an kilometer dari jantung ibu kota, sebuah daerah bernama Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, bertahan di tengah keterbatasan. Gambaran kesenjangan pendidikan nyata terasa di desa ini. Untuk menuju ke sana, tim Dipo Investigasi melewati jalanan berbatu yang membelah perbukitan Gunung Suling. Mobil liputan kami beberapa kali gagal menanjak kala melewati jalanan yang terjal dan rusak. Saudara, tidak mudah untuk
tiba di lokasi saya berada, tepatnya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beberapa kali tadi mobil kami ketika melintasi jalan-jalan rusak, ini harus berhenti terlebih dahulu karena tidak bisa melintas. Dan kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya juga sempat mendatangi kampung ini, desa ini, untuk melihat seperti apa nasib guru-guru kita yang tentu menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Saya akan kembali memotret seperti apa kesejahteraan guru-guru kita. Saya akan bertemu secara langsung dengan salah satu guru di sini, dengan Pak Soleh yang mengajar di SD Kadusewu, kelas jarak jauh. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. 1 tahun yang lalu saya sempat kesini juga Pak, dan bertemu dengan Pak Soleh. Saat itu Pak Soleh masih mengajar. Pertanyaan saya, Bapak masih menjadi guru sampai dengan saat ini? Alhamdulillah masih. Masih menjadi guru ya Pak? Masih jadi guru. Kalau kita tarik ke belakang, sudah berapa lama Bapak menjadi guru Pak? Saya ngajar dari tahun 2010 Kak. 2010? Sampai saat ini. Sampai saat ini? Sampai saat ini, alhamdulillah. Statusnya Pak untuk saat ini? Statusnya untuk saat ini alhamdulillah saya sekarang udah diangkat menjadi P3K walaupun paruh waktu. Paruh waktu? Paruh waktu. Oke, artinya sebelumnya guru honorer? Guru honorer. Saya dari tahun 2010 sampai tahun 2024 lah. Saya boleh lihat mungkin Pak SK-nya Pak, suratnya Pak? Boleh banget. Saya izin lihat ya Pak ya. Ini surat resminya Pak ya? Ya. Saya lihatnya dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya izin lihat ya Pak ya? Iya. Oke, ini ada namanya ya Pak Saleh, Dinas Pendidikan. Oke, ini SK-nya Pak? Iya, SK-nya. Oke, ini ada nama Pak Saleh ya dan nomor induknya. Setelah diangkat Pak dari guru honorer menjadi guru P3K paruh waktu, ada perubahan Pak mungkin dari hal kesejahteraan? Kalau untuk kesejahteraan Kak, maksudnya kalau full kesejahteraan, ya kemungkinan enggak ya. Cuman ya alhamdulillah dari honor ke P3 walaupun per waktu sedikit demi sedikit, ya alhamdulillah ada inilah gitu, ada tambahan gitu, ada tambahan gitu. Kalau untuk sekarang gaji saya itu di paruh waktu 1.800.000. 1.800.000 rupiah 800 rupiah untuk 1 bulan. untuk 1 bulan. Sebelumnya Pak, pada saat guru honorer 1 juta, 1 bulan 1 juta. cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya kalau dibilang cukup, ya mungkin tidak cukup, tapi sebisa mungkin saya dan istri saya dicukup-cukupin gimana caranya gitu kan. Selain menjadi guru Pak, ada mungkin hal-hal lain, usaha lain yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Selain saya mengajar, saya juga kebetulan ada kegiatan pelihara kambing Kak. Misalkan pulang sekolah nih, daripada nggak ada kegiatan apa-apa, untuk ke sorenya saya ngambil rumput gitu Pak, ngepan kambing. Oh, kandang kambingnya di area sini Pak? Iya, di sana. Di Kak. belakang? Di belakang. Boleh saya izin lihat Pak? Boleh. Oke. Boleh. Kita akan ke belakang ya Pak ya. Saya bersama dengan Pak Soleh saudara akan melihat peliharaan kambing ya Pak ya, yang dipelihara oleh Pak Soleh untuk setidaknya menambah pendapatan ya Pak ya. Iya. Untuk menutupi kekurangan dari gaji guru yang memang tadi disebut hanya Rp1.800.000 per bulan ya Pak. Oke. Untuk pelihara kambing ini udah lama Pak? Dari tahun 2010 Kak. Tapi untuk penghasilannya mungkin Pak lumayan Pak? Alhamdulillah sih Kak, buat istilahnya nambah-nambah lah gitu. Kalau seandainya kita lagi pepet nih misalkan gitu, ya bisa kita jual kambing 1 atau 2 ekor kayak gitu. Mungkin bahasa sederhananya seperti tabungan ya Pak ya? Iya. Ketika butuh bisa dijual. Nah kayak gitu Kak. Ini kambingnya Pak ya? Iya ini. Kalau untuk tanggungan Bapak sendiri, sekeluarga itu berapa orang Pak? Anak saya 4 Kak. Anak saya 4. Anak 4? Anak 4. Mohon maaf. 1.800.000 artinya untuk 6 orang ya Pak ya, di dalam satu keluarga. Kalau kita hitung matematisnya Pak, satu orang itu hanya memiliki biaya per bulannya 300.000. Dan tadi Bapak bilang tentu tidak cukup sebenarnya Pak ya? Ya kalau dihitung-hitung tidak ya tidak kan. Cuman ya gimana pun caranya saya sama istri supaya ini cukup, ya kita harus bisa gitu. Dari segi kesejahteraan Pak, bahwa tentu
bisa dikatakan masih jauh dari kata layak dan juga pantas seorang guru diberi gaji sebenarnya 1.800.000. Karena kalau kita hitung-hitung juga sebenarnya untuk garis kemiskinan ya, per orang ini minimalnya bahkan 600.000. Pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Soleh dengan kesejahteraan yang sebenarnya juga tidak tercukupi tetap bertahan selama belasan tahun menjadi guru, Pak? Karena gini Kak, dulu saya pengen sekolah karena waktu saya kecil nggak ada sekolah. Makanya saya di situ punya niat kalau seandainya saya bisa, saya pengen belajar, saya pengen mengajar gitu, pengen mengajar ke anak-anak yang lain kayak gitu. Ya ada sih sedikit mah gitu, maksudnya kemana kita, karena kan seseorang mungkin punya harapan, pengen punya harapan yang lebih besar lagi, yang gede lagi gitu. Tapi saya merasa berat, takutnya gini sama, takutnya kalau seandainya saya berhenti di sekolah atau misalkan meninggalkan sekolah, takutnya anak-anak terbengkalai untuk belajar kayak gitu. Kalau seandainya anak-anak saya di sini nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa menghitung, gimana nasibnya ke depannya kayak gitu sih. Oke, dan Pak Soleh, informasi yang saya masih ingat Pak, Bapak juga menjadi salah satu orang yang mengusahakan di kampung Bapak ini, di desa Bapak ini berdiri sebuah sekolah SDN Kadusewu kelas jarak jauh. Kelas jarak jauh. Oke, Bapak saat ini mengajar? Saya sih lebihnya di PAI sih ya. Pendidikan Agama Islam. Oke. Kurang lebih 1 tahun yang lalu Pak, saya sudah juga mendatangi secara langsung SD Kadusewu kelas jarak jauh. Kondisinya saat ini apakah masih seperti dulu Pak? Karena waktu dulu banyak sekali tembok-tembok yang jebol, atapnya juga sebenarnya rawan untuk anak-anak. Untuk saat ini alhamdulillah udah ada yang memperbaiki lah gitu. Sudah ada yang memperbaiki? Alhamdulillah sekarang udah ada. Sekarang udah layak dipakai Kak, udah bagus lah gitu. Dari pemerintah atau mungkin dari pihak swasta mungkin Pak? Itu semacam komunitas ya? Komunitas? Kayak gitu. Boleh saya lihat SD Kadusewu Pak? Boleh, kondisi saat ini boleh, Pak? Bisa dilihat ini ruang guru, tapi juga ruang serbaguna. Serbaguna, karena kan di situ ada dapur juga gitu. Ada dapur juga?